perkenalkan nama saya Rina Widiandini. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran dan promosi. Untuk lebih tepatnya bukan menjelaskan pemasaran dan promosinya, tapi bagaimana sih cara penerapannya. Ketika kita mau berusaha, kita harus menentukan langkah-langkah yang harus kita lalui. Gak ada kan orang usaha tuh langsung ada modal, langsung bangun usaha tanpa dipikirkan step demi stepnya. Pasti kan ada bagaimana sih langkah awalnya, bagaimana langkah selanjutnya, bagaimana jika turun cara mengatasi sebuah masalah, kemudian mengevaluasinya gitu. Itu harus dipikirkan dengan baik dan matang ketika kita ingin membuat usaha. Kemudian yang pertama kali yang harus kita tentukan itu adalah sebuah produk. Nah, produk ini kita harus tentukan dengan matang apa sih yang produk kita mau jual. Harus yakin ya, apa yang kita mau jual itu harus yakin. Semua yang kita lakukan itu harus dengan penuh keyakinan. Jika setengah-setengah itu gak bakal jadi gitu. Jadi harus benar dengan penuh keyakinan. Oke, jadi pertama itu kita menentukan produk. Nah, di sini saya menentukan contoh produknya itu cireng. Bisa dilihat sendiri di gambar, saya ingin membuat cireng ini banyak variasi. Jadi ada cireng untuk kemasan, cireng cocok, cireng isi, cireng yang cimil-cimilan doang gitu kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmentasi pasar. Setelah kita menentukan produk tadi, kita masuk ke segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar itu ada banyak, terbagi dari beberapa kelompok, namun yang saya ambil ini hanya 3 karena memasuki kategori yang saya ingin jelaskan. Jadi segmentasi yang saya pilih itu ada segmentasi demografis. Nah, demografis ini tidak memandang usia, jenis kelamin, status, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk segmentasi geografis ini yaitu penempatan wilayah. Penempatan wilayah di dalam berusaha itu tentu sangat berpengaruh ya. Gimana sih penempatan wilayah yang kita akan buka gitu? Apakah wilayah di sini tuh sepi atau ramai? Untuk penempatannya gimana sih? Apakah banyak orang berlalu lalang atau ini hanya di gang-gang sempit? Tapi ada juga kan orang yang berjualan tuh di gang-gang sempit tapi ramai, orang tertarik. Itu kenapa? Pasti ada something, ada sesuatu yang membuat itu unik dan menjadi hidden gem. Kemudian setelah kita menentukan geografis atau wilayah yang cocok untuk kita membuka sebuah usaha, masuki ke segmentasi psikografis. Kenapa sih? Karena produk yang kami jual ini merupakan makanan ringan, jadi pasti cocok sekali dimakan saat santai, sedang berkumpul bersama teman-teman, setelah lelah bekerja dan lelah saat belajar dan lain, lelah saat beraktivitas. Apalagi jika makanan yang kita makan ini enak, pasti kita seneng banget kan. Jika makanan yang kita makan ini enak, pasti itu akan membangkitkan semangat nih kepada diri kita yang tadinya nggak mood nih makan makanan yang enak, pasti mood langsung naik walaupun sedikit gitu kan. Jadi cireng ini kan makanan ringan, jadi bisa dimakan dimanapun gitu dengan mudah, simpel, dan harganya terjangkau. Setelah kita tentukan segmentasi pasar, kita tentukan juga nih target pasarnya. Nah, untuk target pasar sendiri, saya sebenarnya tidak memandang usia berapapun gitu dan jenis kelamin apapun, tapi memang target utamanya ini adalah anak-anak, remaja, dan dewasa. Karena tentunya cireng ini adalah jajanan favoritnya anak-anak gitu kan. Selain harganya terjangkau, rasanya juga enak gitu kan. Kemudian banyak gitu kan. Apalagi untuk anak-anak sekarang ya, yang semuanya serba naik gitu kan, maunya yang murah-murah tapi banyak gitu kan. Itu cireng solusinya. Kemudian kita lanjut ke posisi pasar nih. Nah, setelah kita menentukan target pasar, kita juga harus menentukan nih posisi pasarnya. Posisi pasarnya itu bisa dengan memanfaatkan media sosial, kemudian memasuki dunia marketplace, kemudian juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di luar seperti membuka outlet di hari-hari besar gitu yang ada perayaan-perayaan. Terus juga bisa
membuka outlet di festival-festival gitu kan, atau event-event, atau bisa juga mengikuti UMKM nih yang disediakan oleh pemerintah, atau dari manapun gitu. Kita harus ikuti kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan produk usaha yang kita jual ini. Jadi agar memudahkan kita untuk menaikkan nama dan mudah dikenal juga nih kepada masyarakat tentunya. Kemudian setelah kita menentukan posisi pasar, kita lanjut nih analisis penetapan harga. Nah, harga yang kita tetapkan ini cukup terjangkau banget, mulai dari Rp3.000 sampai Rp10.000 per pieces. Nah, untuk saat ini ya, itu hanya untuk saat ini. Kemudian untuk analisis harga kita juga harus melihat dulu nih harga bahan mentahnya di pasaran itu berapa. Nah, setelah kita menentukan harga mentah ini akan kita proses, kita buat nih jadi cireng. Nah, setelah kita tahu harga mentahnya berapa dan setelah kita olah itu akan menjadi berapa cireng, itu kita harus tentukan juga. Nah, setelah tahu terjadi berapa cirengnya yang sudah jadi bahan jadi, kita harus tentukan lagi nih apakah untung atau rugi atau lebih atau kurang gitu kan. Nah, setelah kita tahu baru kita akan bisa menetapkan harga. Terus kita juga sebelum itu kita juga harus menganalisis dulu nih pasar di masyarakat untuk harga cireng itu berapa. Kita juga berani membayar mahal jika sesuai dengan kualitas yang kita punya gitu. Kita tidak perlu takut memberikan harga mahal jika kualitas kita itu bagus. Dan masyarakat juga pasti tahu gitu kan mana yang bagus, mana yang enggak, dan mereka juga berani mengeluarkan uang yang tinggi jika kualitasnya itu bagus gitu, bahkan rasanya juga enak gitu kan. Kemudian setelah kita analisis nih, kita harus menentukan merek yang kami tentukan yaitu Ciku. Kenapa sih Ciku gitu kan? Ciku itu artinya cirengku gitu kan. Kenapa Ciku? Karena menurut saya jika kita menentukan suatu merek, kalau bisa itu yang unik, ya kan? Yang unik dan jangan terlalu panjang. Karena nama-nama yang unik ini pasti bisa membuat ketertarikan tentunya kepada para masyarakat atau konsumen. Unik ini bisa membuat ketertarikan. Dan yang kedua itu jangan panjang-panjang. Kenapa jangan panjang? Tentunya agar mudah diingat oleh para konsumen gitu kan. Ketika sudah menentukan nama merek yang pendek dan unik, itu kan memberikan kesan pertama yang menarik tentunya kepada para konsumen. Setelah kita menentukan merek, kita lanjut nih kepada keindahan desain. Ya, ini merupakan contoh yang saya ambil, yaitu keindahan desain melalui kemasan ya. Karena cireng ini yang saya buka itu kan merupakan tempat saji gitu, jadi harus di outlet. Desainnya tentu keindahan dalam penyajiannya saja gitu. Jadi penyajiannya itu bagaimana, kalau ini produk makanan ya kan, makanan langsung tempat saji gitu kan. Jadi yang kita itu bukan desain ya, tapi bagaimana keindahan saat kita menyajikan gitu kan. Namun saya memberikan contohnya desain yang berupa kemasan. Kemudian gimana sih nih biar desain ini menarik gitu tentunya. Kalau kita lihat dari contoh-contoh nih yang kita temukan di pasaran, pasti banyak banget tentunya yang kalian bisa amati sendiri. Nah, kalau menurut saya ini cireng ini bisa kita jadikan sebuah seperti emoji gitu ya. Kemudian yang terkesan hidup agar mudah diingat juga gitu. Lalu kita juga bisa menambahkan atau memberi sesuatu sentuhan yang membuat orang-orang itu tahu bahwa ini tuh adalah produk Ciku loh gitu. Ini tuh ada produk Ciku. Kita harus berikan sentuhan yang melambangkan bahwa ini tuh Ciku gitu. Jadi kita harus memberikan kesan yang menarik, keindahan desain yang tentunya mudah diingat juga. Kemudian atau mungkin kalian bisa memberikan logo gitu, logo yang bagus atau logo yang unik tentunya agar mudah diingat juga. Setelah itu kita tentukan nih strategi pemasaran dan promosi. Nah, ini merupakan puncaknya ya dari sebuah bisnis. Setelah kita panjang lika-liku nih ya, kita pikirkan
ini yang sangat berpengaruh sekali kepada usaha yang kita jalani. Mungkin untuk strategi dan pemasaran yang pertama, kita bisa lakukan dengan strategi yang dari mulut ke mulut nih. Biasanya orang nih sering ngomongin nih kalau ada yang, wah ini ada yang baru nih, ini enak nih, ini enak nih, cobain itu omong-omongan aja gitu kan. Biasanya dari omongan panjang sampai kemana-mana. Misalkan dari Jakarta nih bisa sampai Jawa nih ngomong enak-enak gitu kan. Bisa ada saudaranya orang Jawa, misalkan ya ini loh yang terkenal di Jakarta, aku pernah nyobain nih, makanannya enak banget, namanya Ciku gitu kan. Kemudian strategi yang kedua yang bisa kita gunakan yaitu strategi pemasaran melalui media sosial. Nah, untuk contohnya ini mungkin dengan media sosial ini kita bisa menguploadnya di sosial media pribadi kita dan bisa menawarkan juga kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita ya kan, melalui media sosial dengan mudah. Kemudian kita juga bisa menaruhnya di marketplace yang sudah tersedia nih. Banyak banget sekarang marketplace yang menyediakan usaha untuk makanan juga ya tentunya. Kemudian kita juga bisa menguploadnya nih ke sebuah aplikasi pribadi. Contohnya nih, saya beri contohnya itu TikTok. Nah, TikTok ini kan lagi viral-viralnya nih, mulai dari semua kalangan ada. Itu cocok banget kita jual di TikTok. Apalagi sekarang TikTok sudah menyediakan fitur jual beli atau shop ya kan, shopping kita bisa di situ, mulai dari makanan, baju-baju, pakaian, sepatu gitu, udah banyak banget dan mudah banget caranya gitu kan. Karena itu kita melalui pribadi, kita pakai akun pribadi, kita bisa melakukan promosi itu secara gratis tentunya kan. Kemudian kita juga bisa menggunakan hashtag yang sedang viral tentunya ya, agar memudahkan menaikkan video TikTok kita nih supaya naik gitu. Biasanya yang sedang viral itu akan naik dan lewat di beranda para masyarakat yang menggunakan aplikasi TikTok gitu kan, pasti akan lewat. Kita makanya tuh menggunakan hashtag yang sedang viral. Kita harus memanfaatkan momen gitu kan. Kemudian kita tag, kemudian lewat, terus banyak mungkin orang yang meminat. Itu kan akan membantu kita juga untuk menaikkan nama dari merek yang kita punya ya. Setelah itu kita juga bisa menggunakan strategi pemasaran dan promosi secara langsung ya. Contohnya itu seperti kita membuka outlet di suatu acara festival besar tentunya, atau juga event besar, atau bisa menaruh outlet kita yang sederhana saja nih. Kemudian kita juga bisa menawarkan langsung nih kepada para konsumen. Kita memberitahu apa produk yang kita jual, kemudian kita jual, terus konsumen tertarik, suka, kemudian beli lagi. Baru deh tuh nyambung tuh sama strategi pemasaran dari mulut ke mulut. Kemudian ngomong-ngomongnya gitu teman-teman gitu kan, terus ada juga yang tertarik di kita video ini kalau udah rame, masuk lagi nih, nyambung lagi nih ke media sosial. Kita juga bisa gunakan strategi dengan cara bekerja sama nih, atau collab, atau mungkin endorse gitu ya, bekerja sama kepada para influencer, para artis-artis ternama gitu, atau kita kerja sama nih sama brand yang sudah punya nama, bisa endorse juga nih kepada artis-artis yang lagi viral, atau mungkin artis yang semua orang udah pasti tahu gitu, mulai dari kalangan muda sampai tua pasti tahu nih artis gitu. Banyak banget ya sebenarnya strategi pemasarannya. Itu mungkin sebagian dari contoh aja ya yang saya beritahu gitu. Setelah strategi, kita pikirkan dong gimana sih cara pendistribusiannya gitu kan. Ya, untuk produk yang kami jual ini cukup mudah pendistribusiannya. Kita bisa distribusikan produk ini kepada marketplace yang tersedia yang di online. Kemudian kita juga bisa distribusikan kepada outlet-outlet yang ada di festival-festival gitu kan, atau di event-event. Kemudian setelah kita distribusikan, kita lanjut nih, bagaimana sih kepuasan pelanggan dan evaluasinya. Untuk kepuasan pelanggan ini, pelanggan sudah merasa cukup puas karena dari segi rasa tidak mengecewakan, dan dari perpaduan bumbu yang dibuat juga sangat cocok dan dapat diterima di lidah para konsumen, dan penyajiannya juga cukup baik
dan sudah oke tentunya ya. Namun untuk evaluasinya kita bisa dengan membuat makanan yang versi frozen foodnya nih, kemudian agar konsumen juga dapat menikmati sendiri di rumah dengan mudah tanpa harus datang ke outletnya gitu, atau untuk persiapan mau ada kumpul bersama teman-teman gitu kan. Kemudian evaluasi selanjutnya juga kita akan membuat cireng versi kemasan ya. Tadi kan ada itu di awal ya contoh kemasannya. Mungkin saya ambil contoh tuh seperti itu untuk kemasan. Jadi kita bisa beli dimanapun, nyemil di saat berjalanan. Jadi mudah ditemukan nih produk Ciku gitu kan. Brand Ciku, merek Ciku tuh ada di mana-mana. Mudah didapatkan dan terjangkau banget gitu, dan akan menjadi kesukaan para anak muda dan anak kecil gitu, jadi kesayangan semua orang gitu. Baik, itu saja yang mungkin yang dapat saya jelaskan mengenai pemasaran dan promosi, bagaimana cara penerapannya, bagaimana tahap-tahap yang harus kita lewati dalam sebuah usaha jika kita ingin membuat usaha. Namun jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Itu hanya menurut pendapat saya saja. Bagaimana sih kalau saya ingin membuat usaha? Mungkin kalian juga bisa mencari pendapat-pendapat lain untuk memantapkan usaha yang kalian ingin buat. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.